Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elatika Anjani. NIM saya 1901 1013. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan evaluasi kesehatan, pendekatan sistem, dinamika kelompok, penilaian program. Yang pertama, perencanaan dan evaluasi kesehatan, yaitu perencanaannya itu kemampuan untuk memilih suatu kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya, manfaat perencanaan yaitu sebagai pedoman, memudahkan dan melaksanakan koordinasi. Yang ketiga, penempatan tanggung jawab secara lebih tepat. Yang selanjutnya, konsep lama perencanaan yaitu bersifat naluriah, dilakukan secara spontan. Yang ketiga, peramalan subjektif berdasarkan pengalaman masa lalu. Konsep baru perencanaan yaitu merupakan proses mobilitas data, merupakan proses organisasi sumber daya yang ada, disengaja, sistematik, dan objektif. Yang selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan yaitu perilaku individu dan organisasi, motivasi individu dan organisasi, kecakapan individu dan organisasi, dan perencanaan yang baik mampu menyesuaikan dengan perubahan. Baiklah, yang selanjutnya, pendekatan sistem. Pendekatan sistem yaitu input, yaitu sumber daya masyarakat. Yang kedua, proses, yaitu pelaksanaan Yankes dan penunjang. Yang ketiga, output, yaitu cangkupan program. Dan outcome derajat kesehatan. Yang selanjutnya yaitu status kesehatan, permasalahan, tantangan, kebijakan pembangunan kesehatan, dan program dan kegiatan. Yang selanjutnya, permasalahan yaitu disparitas atas status kesehatan, yaitu antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar perkotaan pedesaan. Yang kedua, beban dan ganda penyakit, yaitu pola penyakit yang diderita oleh masyarakat dan sebagian besar adalah penyakit infeksi menular pada wanita. Yang ketiga, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Faktor utama penyebabnya yaitu tingginya angka kematian. Kematian di bayi di Indonesia sebenarnya dapat dicegah dengan intervensi. Yang keempat, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih. Misalnya, kebiasaan merokok, pemberian air susu ibu. Dan selanjutnya, rendahnya kondisi kesehatan lingkungan, rendahnya kualitas pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan, dan distribusi yang tidak merata, rendahnya status kesehatan penduduk miskin, eksklusif, dan gizi lebih pada balita. Yang selanjutnya, dinamika kelompok, yaitu pengertian dinamika kelompok ada beberapa, yaitu kelompok adalah sejumlah orang atau benda yang berkumpul atau bersama-samaan secara alamiah atau berkumpul. Yang selanjutnya, kelompok adalah suatu kelompok yang teratur dari dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan psikologi secara jelas antara anggota atau dengan yang lain. Selanjutnya, dinamika kelompok menguraian yang terdapat dalam suatu kelompok.
Yang selanjutnya, tujuan dinamika kelompok yaitu meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok. Yang kedua, meningkatkan produktivitas anggota kelompok. Yang ketiga, mengembangkan kelompok ke arah yang lebih baik menuju yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan hidup anggotanya. Yang selanjutnya, manfaat dan fungsi dinamika kelompok, yaitu manfaat yang pertama yaitu membentuk kerjasama, saling membantu, menguntungkan dan mengatasi persoalan hidup. Bagaimana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa tergantungan kepada orang lain. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan. Banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa orang lain. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mengurangi beban pekerjaan yang terlalu besar hingga selesai lebih cepat. Yang keempat, menciptakan iklim demokrasi dalam kehidupan masyarakat atau setiap individu. Nah, selanjutnya jenis kelompok sosial yaitu ada 4, kelompok primer, sekunder, kelompok formal dan kelompok informal. Yang kelompok primer yaitu kelompok primer adalah merupakan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa orang yang berkomunikasi dengan lainnya. Yang kelompok sekunder yaitu interaksi sosial terjadi pada jarak yang jauh atau tidak langsung dan sifatnya kurang kekeluargaan. Misalnya partai politik, perhimpunan serikat kerja atau yang lain-lain. Nah, selanjutnya kelompok formal yaitu pada kelompok yang ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar, yaitu anggaran ibu rumah tangga, anggaran anggotanya oleh organisasi. Nah, selanjutnya kelompok informal yaitu merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi dan tarik dan kebutuhan secara seseorang. Yang selanjutnya yaitu program kesehatan, yaitu ada penilaian. Penilaian adalah suatu cara belajar yang sistematik dan pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan pencapaian, pelaksanaan dan perencanaan suatu program kesehatan. Dan perencanaan suatu program melalui memilih secara seksama berbagai kemungkinan yang tersedia di guna penerapan selanjutnya. Yang selanjutnya jenis-jenis penilaian yaitu penilaian pada tahap awal, yaitu program bertujuan untuk meyakinkan bahwa rencana yang disusun itu memang benar-benar telah disusun dengan masalah yang ditemukan agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi tersebut. Dan selanjutnya penilaian pada tahap pelaksanaan, yaitu program untuk mengukur apakah program yang sedang dilaksanakan itu telah sesuai dengan rencana atau belum. Yang selanjutnya penilaian tahap terakhir yaitu program untuk mengukur output dan untuk mengukur impact. Yang selanjutnya langkah-langkah penilaian program kesehatan yaitu menurut Levy dan Lomba ada 6 jenis, yaitu tahap menetapkan tujuan penilaian, melengkapkan tujuan dan tolak ukur tertentu. Dan selanjutnya mengembangkan model, melaksanakan penilaian, menjelaskan derajat keberhasilan yang dicapai, dan yang terakhir menyusun dan sasaran. Yang terakhir yaitu langkah penilaian menurut WHO, yaitu tahap penentuan hal yang akan dicapai, tahap melengkapkan keterangan yang dibutuhkan,
tahap memeriksa hubungan antara keterangan dengan tujuan penilaian. Tahap penilaian kecakupan keterangan, tahap menetapkan kemajuan program, tahap menetapkan efektivitas program, tahap menetapkan dampak program, dan tahap menarik kesimpulan dan menyusun saran. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.